Assalamualaikum, Pak Ito. Waalaikumsalam Pak Rendi. Apa kabar? Alhamdulillah Pak Rendi. Sehat. Sehat. Sedang Sehat. sibuk apa di sekolah? Saya lagi sibuk ini Pak Rendi di sekolah ya sudah mulai pembelajaran kan. Pelajaran baru kan udah dimulai jadi ya itu sibuk apa ya mengajar siswa. Banyak muridnya, Pak Ito. Alhamdulillah Pak Rendi. Dapat berapa siswa? Sekarang SMK Kandang Ngaur dapat hampir lebih 420. 420 itu. Iya, 420. Jadi berapa jurusan itu? Itu 5 jurusan Pak Randy. 5 jurusan 405 jurusan Dari berarti jurusan TKPI, uh, TKIN, terus BCP, TKJ dan PO Pak Randy. berarti rata-rata satu jurusan Satu jurusan itu ada yang 43 bahkan Pak Randy. oh gitu. Iya. Minimal 38. Minimal Iya, 38. Satu kelasnya ya. Iya. Minimal 38. Cuma ada lebih dari 38, 43 tuh. 43. Lebih banyak Berarti lagi. butuh kelas yang ekstra nih dari guru mata pelajaran. Iya. Kira-kira hari ini saya akan melakukan di sini ke Pak Ito yang akan mengembangkan coaching ya hari ini ya. Iya, sama. Kira-kira nanti Pak Ito ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin membantu mengembangkan kompetensi di mana di kompetensi kan ada 3 kompetensi ya Pak Randy ya. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, yang saya lakukan ini yaitu yang nomor 3 Pak Randy, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, supaya nanti kepada Pak Sura akan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali solusinya ya Pak Ito ya. Iya. Bagian mana nih nanti yang Pak Ito ingin saya amati? Bagian identifikasi dengan alur tirta. Identifikasi dengan alur tirta itu kan mengalir ya Pak Ito. Mengalir. Jadi nanti obrolan dengan Pak Sura mengalir, iya. Tapi pada bagian identifikasinya yang perlu saya amati nanti ya. Bagaimana nih penilaian Pak Ito sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Penilaiannya ya sangat penting sih Pak Randy ya, karena dalam hal ini ingin membantu meningkatkan potensi OCI, ya, yang dilakukan oleh Pak Sura. Nanti kita bercakap-cakap dengan Pak Sura, melakukan coaching, mana Pak Sura mungkin ada sedikit masalah yang itu nanti bisa memecahkan solusinya, gimana caranya mencari solusinya gitu ya, Pak Ito. Kemudian apa harapan observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak Ito? Harapan saya Pak Randy ya, dalam coaching ini saya dapat membatalkan dan membantu coaching dalam meningkatkan kompetensi terkait kompetensinya ya, sebagai guru dalam meningkatkan kehadiran siswa yang jarang masuk kelas Pak Randy. Oh gitu. Jadi ada siswanya Pak Sura yang tidak pernah masuk kelas. Artinya masuk kelas itu membolos atau nggak berangkat? Nggak berangkat.
nggak kayaknya nggak berangkat berangkat, ya, tidak nggak hadir di berangkat kelas. dari rumah, nggak berangkat. Gitu, Pak Randy. Itu nanti bisa digali dari beberapa faktor yang menyebabkan ya Iya Pak Pak, Ito ya. iya. Eh, Baik Pak Ito, apakah Pak Ito sudah siap untuk coaching dengan Pak Surah? Siap Pak Randy. Siap. Ya, mudah-mudahan nanti dari coaching ini bisa eh, mengalir seperti alur Tirta, dan saya akan eh, apa namanya mengamati bagian identifikasinya ya Pak Ito ya, sesuai dengan Baik, iya. keinginan Pak Ito untuk memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang Berbobot Pak berbobot. Randy. Iya. Baik Pak Ito, sekarang silakan Pak Ito melakukan coaching bersama dengan Soci, yaitu Pak Surawijaya. Iya, siap, siap Pak Randy. Dan nanti mudah-mudahan Pak Sura bisa mencari Solusinya. solusinya, karena apa namanya, tiap sekolah itu memiliki situasi atau kondisi yang berbeda. Seperti itu Pak Ito ya. Mudah-mudahan nanti Pak Ito bisa menggali pertanyaan-pertanyaan atau Iya, menyampaikan pertanyaan dan iya. menggali apa sih solusi dari Pak Sura sendiri. Oke, baik. Seperti itu. Siap Pak Terima Ito kasih untuk atas cuci. masukannya ya. Baik, Iya. sama-sama. Nanti saya akan menerapkan seperti itu dengan Pak Sura. Siap. Iya, Pak. Cukup Terima gitu ya Pak kasih. Ito ya. Cukup, Pak. Terima Selamat kasih sekali melakukan lagi. cuci dengan Pak Oke, Sura. terima kasih. Selamat siang, Pak Sura. Bagaimana kabar hari ini, Pak Sura? Selamat siang juga, Pak Ito. Alhamdulillah kabar saya baik. Iya. Terima kasih. Saya lagi butuh bantuan nih Pak Ito. Tadi habis masuk ke kelas, ada salah satu siswa yang di semester ini jarang sekali masuk kelas. Jadi tadi sudah beberapa kali dia tiap pertemuan tidak hadir terus. Oh, Nah, gitu saya lagi ya, itu, iya. Pak Sura ya. Iya. Baik, Pak Sura. Kita akan membahas bersama-sama ya, Pak Sura ya. Apa tujuan utama Pak Sura dalam sesi coaching ini, Pak Sura? Ya, kalau tujuan saya tentu mencari solusi kan ya, mencari solusi agar siswa tersebut lebih rajin lagi masuk dan bisa tidak tidak terlambat gitu masuknya juga gitu. Eh, baik, Pak Sura. Bisa ceritakan lebih lanjut, Pak Sura, tentang yang Pak Sura hadapi sejak kapan siswa tersebut mulai jarang masuk kelas, Pak Sura? Siswa itu jarang masuk kelasnya di semester ini ya. Di semester itu sudah jarang masuk kelas, tapi di semester-semester kemarin dia anaknya rajin. Cuma di semester ini, sejak semester awal ini dia jarang sekali masuk gitu. Kemudian kadang-kadang masuk juga sering terlambatnya, sering banget terlambatnya itu. Dalam bahkan di seminggu, 2, 3 minggu ini dia lebih sering tidak hadir gitu. Oh iya, Pak Sura ya. Apakah Pak Sura sudah mencoba mencari tahu penyebab ketidakhadiran siswa tersebut, Pak Sura? Kenapa? Sejauh ini saya sudah berusaha untuk mencari tahu ya, salah satunya dengan menghubungi orang tuanya, karena juga tahu nomor kontak orang Iya. tuanya, kemudian mencari tahu kenapa penyebabnya. eh, dari informasi dari orang tuanya itu, dari ibunya katanya dia sering sakit-sakitan, Oh sering iya. sakit. Tapi yang saya lihat kalau dia masuk itu badannya ya tidak menunjukkan, kurang menunjukkan kalau dia sedang sakit gitu. Tapi mungkin ada hal lain yang bisa menyebabkan anak itu jadi sering tidak masuk, itu ada sesuatu yang belum dia mau kemukakan. Oh iya ya Pak Sura. Baik Pak Sura ya.
mari kita bersama-sama buat rencana ya Pak Suraya. Apa langkah pertama yang akan Pak Sura ambil untuk mengatasi masalah ini Pak Sura? Langkah pertama itu saya akan apa namanya, membuat jadwal pertemuan dengan orang tua, yang tentu saja saya koordinasi terlebih dahulu dengan wali kelasnya, dengan guru PPPK-nya, dan saya tentu ke orang tuanya itu juga sebagai tugas sekolah tentu ada surat legal formalnya. Saya akan minta untuk dibuatkan surat home visit. Saya akan mencari tahu lebih jauh tentang bagaimana sih kondisi siswa itu. Apakah dia memang sering sakit, ataukah dia di rumahnya bagaimana, apakah sering pulang malam, sering tidak, ataukah pergaulan dengan mungkin dengan teman-teman yang kurang baiknya. Jadi saya akan membuat jadwal untuk home visit. Oh, gitu ya Pak Suraya. Itu langkah yang sangat bagus Pak Suraya. Apa saja poin-poin yang akan Pak Sura bahas dalam pertemuan tersebut Pak Sura? Hmm, Ya, tentu saja tadi ingin membahas tentang kesehatan itu. Ya, katanya sakit kan dia, kata orang tuanya. Saya akan cari tahu lebih jauh apakah benar dia sakit, ya, kemudian sakitnya sakit apa, penanganannya sampai bagaimana kan gitu. Kemudian barangkali ada hal lain yang tentunya bisa membuat dia uh, merasa malas untuk ke sekolah, apakah karena kondisi belajarnya, ataukah kondisi rumahnya, ataukah kemudian kondisi keluarganya dan lain sebagainya. Itu perlu perlu saya tahu juga, sehingga menjadi dasar saya untuk mengambil tindakan yang lebih tepat gitu ya. Baik, bagaimana Pak Sura akan memastikan bahwa pertemuan dengan orang tua tersebut efektif Pak Sura? Supaya efektif tentu kita harus buat jadwal terlebih dahulu ya. Dibuat jadwal, kemudian dibuat mempersiapkan daftar-daftar pertanyaan dan juga poin-poin yang akan ditanyakan dalam eh, kita melakukan home visit itu, yang tentu saja karena keterbatasan juga saya tentu akan bekerja sama dengan BPBK tentunya yang lebih tahu tentang bagaimana untuk mengetahui kondisi siswa yang bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya atau real dia alami itu apa. Oh, bagus sekali Pak Sura ya. Kapan Pak Sura berencana untuk mengadakan pertemuan tersebut Pak Sura? Rencananya mah ya secepatnya setelah persiapan itu selesai, mungkin besok insya Allah. Hari ini kan udah siang, mungkin besok saya persiapkan, kemudian ya paling habis duhur kita sudah meluncur ke orang tuanya untuk segera menindaklanjuti. Oke, baik Pak Sura ya. Apa langkah selanjutnya yang akan Pak Sura ambil? Itu Pak Sura. Setelah saya melakukan pertemuan dengan orang tuanya, tentu saya akan menindaklanjutinya ya dengan rencana-rencana yang disepakati bersama antara saya dengan orang tuanya, kemudian saya dengan siswanya, bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang akan itu kan ada kesepakatan yang mungkin insya Allah bisa kita dapat, kemudian juga bisa memotivasi siswa untuk bisa lebih rajin lagi masuk. Oke, baik Pak Sura ya. Ya. Nah, satu pertanyaan lagi, apakah Pak Sura merasa siap dengan rencana ini? Dari tadi yang sudah saya sampaikan dan eh, rencanakan, tentunya atas bantuan teman-teman dan juga koordinasi dengan yang lainnya, insya Allah saya akan siap. Saya akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya siswa itu kemudian bisa masuk lebih rajin lagi dan kalaupun masuk tidak terlambat gitu.
Oke, baik, sama-sama Pak Surya ya. Saya yakin Pak Surya bisa melakukan dengan baik ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya Pak Ya, Surya ya. siap. Minggu depan lah ya Pak Oke, Surya ya. siap, siap, Oke, terima kasih Pak Surya. siap. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Pak Ito. Waalaikumsalam Pak Randy. Tadi sudah cocing sama Pak Surya Pak ya. Surya. Ya, Sudah Pak Surya. berhasil, alhamdulillah sudah selesai. Tadi saya sebagai observer sudah mengamati, tadi sudah bagus Pak. Nah, sebelum penutupan ya Pak Ito ya, bagaimana perasaannya tadi melakukan coaching dengan Pak Iya, sama Surya. Pak Surya ya. Ya, coaching sama Pak Surya ya, perasaannya lega sih Pak. Saya sudah bisa apa ya, meluangkan masalah ya Pak Surya ya. Pak Surya kan ada masalah katanya ya dengan siswanya ya. Enggak ya, siswanya itu apa tentang mau hadir di kelas katanya. Gimana solusinya ya? Nah, itunya apa? Ketika Pak Surya itu, Pak Surya bisa mencari solusinya sendiri mengenai masalah siswa yang ya, tidak mau masuk kelas seperti itu. Ya, tadi sudah saya amati Pak Ito. Pak Ito tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Surya ya. Nah, sebelum penutupan ini Pak Ito, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang proses pasca observasi ya. Yang pertama, Pak Ito, apa saja yang sudah Pak Ito lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Ito tadi? Iya, Pak Randy. Baik, saya jawab ya Pak Randy ya. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak Randy. Iya. Ya, menanyakan tujuan, identifikasi, serta aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan sebuah solusi. Berarti tadi percakapannya mengalir ya? Mengalir. Kemudian solusinya berasal dari Pak Surya sendiri sebagai coaching. Dan tadi juga Pak Ito sudah saya lihat, sudah saya amati bahwa Pak Ito mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, seperti tadi yang diinginkan oleh Pak Ito. Saya mengamati bagian identifikasi dalam alur tirta gitu ya, melalui alur. Baik Pak Ito, menurut saya sebagai observer tadi sudah berjalan baik observasinya, kemudian tadi juga sudah mengalir sesuai dengan alur tirta. Pak Ito juga sudah bisa menggali pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot, menggali jawaban-jawaban yang muncul dari Pak Surya sendiri. Kemudian Pak Surya juga tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan sebagai coachingnya ya. Tadi juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaannya sebelum kita tutup ya Pak Ito ya. Siap Pak Randy. Kira-kira kompetensi apa sih Pak Ito nanti kedepannya yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan kegiatan
coaching yang tadi dilakukan dengan Pak Sura tentang siswa yang tidak mau hadir atau malas-malasan hadir di kelas. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu Pak Randy ya, dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Seperti tadi dengan Pak Sura ya kan. Pak Sura sebagai coach dan saya sebagai coach kan. Dimana percakapan tadi sangat mengalir Pak, yaitu sesuai dengan alur Tirta ya. Dimana Pak Sura ini bisa mengatasi masalah siswa yang tidak mau masuk kelas. Solusinya sangat baik Pak Sura tadi, sangat tepat sekali, dan sedikit ada pertemuan tuh Pak Sura, jadi bisa itu ya, bisa mengurangi anak ini supaya nanti bisa aktif lagi dan mengikuti pembelajaran seperti biasa Pak Randy. Ya, bagus sekali ya Pak Ito. Jadi harapan ke depan bisa lebih meningkatkan lagi proses coaching, terutama dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak Ito, sehingga nanti bisa memantik solusi yang akan muncul dari diri coach sendiri. Mudah-mudahan kedepannya dengan alur Tirta kegiatan coaching bisa mengalir seperti air. Iya Pak itu ya. Siap Pak Randy. Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus belajar untuk menerapkan coaching bersama dengan rekan-rekan kita atau dengan murid kita yang perlu membutuhkan. Selamat belajar kembali ke depannya. Mudah-mudahan nanti ke depannya jauh lebih baik lagi dalam proses coaching. Itu Pak Ito. Baik, terima kasih Pak Randy. Oke, terima kasih atas masukannya Pak Randy. Siap. Sama.